Tinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa may diwata na bagdinat ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teori belajar DNS. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dida Zara Afrilia dengan tim terakhir 044. Saya Karisma Normal Dewi dengan 3 tim terakhir 033. Saya Putri Dwi Juniati dengan 3 tim terakhir 068. Dan berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Teori DNS oleh kelompok 4. Pada teori belajar DNS ini nanti akan membahas biografi, teori DNS, tahapan teori DNS, prinsip belajar menurut DNS, kekurangan dan kelebihan teori belajar DNS, lalu implementasi teori DNS. Untuk yang pertama, biografi. DNS adalah seorang matematikawan yang bernama lengkap Zoltán Paul DNS. Beliau dilahirkan tahun 1916 di Hungaria. Ketika berusia 16 tahun, DNS pindah ke Inggris dan melanjutkan pendidikan di sana. Ketika sedang liburan ke Cekoslowakia, dia mendengar percakapan tentang matematika. Saat itulah DNS mulai tertarik dengan matematika yang akan sangat menyenangkan jika dipelajari di luar ruang kelas. DNS pernah bekerja bersama Piaget dalam kelompok peneliti di Institut Rousseau di Jenewa. DNS banyak menulis hal baru yang dia temukan dalam matematika. Pada tahun 1965, DNS bersama Jeeves menulis buku Thinking in Structures yang diterbitkan Hutchinson. Ada pula buku Memoirs of a Maverick Mathematician yang merupakan buku karangannya yang terbit di Inggris tahun 2003. Di usianya yang cukup tua, DNS masih menulis artikel matematika yang dimuat dalam majalah pendidikan internasional. Salah satunya adalah Six Take with Rational Number yang diterbitkan tahun 2004 dalam New Zealand Mathematics Magazine. Bukunya yang terakhir adalah A Constrained Approach to the Architecture of Mathematics yang merupakan koleksi dari artikel-artikel dan diterbitkan tahun 2009 di New Zealand. Tahun 1966, DNS bermigrasi ke Kanada dan mulai mengembangkan Psychomathematics atau Psychology of Mathematics Learning. Tahun 1970, DNS menjabat sebagai Direktur Center de Recherche and Psychomathematics di University de Sherbrooke atau Quebec. Setelah pensiun 1988, ia mengajar paruh waktu di Departemen Pendidikan di Acadia University dan terus melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di beberapa negara yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan lain-lain. DNS mendapat gelar profesor pada usia ke-93 tahun karena penemuannya tentang psikologi pembelajaran matematika dan logic book. DNS menerima gelar kehormatan Dr. Faculty of Adult Education and Human Resource Development di Pace University pada tanggal 24 April 2010. Sebelumnya, tahun 1995, DNS juga pernah mendapat gelar serupa dari Universitas Mount Allison, Universitas Caen, Universitas Siena, dan Universitas Exeter. Oke, setelah kita mengenal siapa itu Bapak DNS, kita akan belajar mengenai teori belajar DNS. Nah, dasar teori DNS ini, teman-teman, bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya lebih diorientasikan pada anak-anak. DNS ini mengemukakan bahwa pada dasarnya, matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan dan mengkategorikan hubungan di antara struktur-struktur tersebut. DNS berpendapat bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pembelajaran matematika. Nah, perkembangan konsep matematika menurut DNS dapat dicapai melalui pola berkelanjutan yang seri dalam rangkaian kegiatan belajar dari konkret ke simbolik. DNS ini mengungkapkan lagi bahwa permainan matematika sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing dan menajamkan pengertian matematika pada peserta didik. Dengan kata lain, objek-objek konkret dalam bentuk permainan
dapat memberikan pemahaman secara nyata bagi peserta didik untuk bisa memahami sebuah konsep matematika. Nah, teman-teman, menurut Dianes ini konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Dianes membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 tahap, yaitu permainan bebas, permainan menggunakan aturan, permainan kesamaan sifat, permainan representasi, permainan dengan simbolisasi, permainan dengan formalisasi. Kita akan membahas satu persatu tahap ini dengan lebih jelas. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu permainan bebas atau free play. Nah, dalam setiap tahap belajar, tahap yang paling awal dari pengembangan konsep bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya itu tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Peserta didik ini diberi kebebasan untuk mengatur benda selama permainan ini pengetahuan anak akan muncul. Nah, dalam tahap ini, anak mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Salah satu contoh nih, dalam tahap permainan bebas ini dihadirkan Dianes dalam bentuk permainan blok logik. Nah, anak didik mulai mempelajari konsep-konsep abstrak tentang warna, tebal tipisnya benda yang merupakan ciri atau sifat dari benda yang dimanipulasi. Lalu untuk tahap yang kedua, ada permainan menggunakan aturan atau games. Nah, dalam permainan yang disertai aturan, siswa itu sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu, tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Dengan melalui permainan, peserta didik diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Makin banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam konsep tertentu, maka akan semakin jelas konsep yang dipahami oleh siswa. Karena siswa akan memperoleh hal-hal yang bersifat logis dan matematis dalam konsep yang dipelajari itu. Menurut Dianes, untuk membuat konsep abstrak, peserta didik memerlukan suatu kegiatan untuk mengumpulkan bermacam-macam pengalaman dan kegiatan untuk yang tidak relevan dengan pengalaman itu. Contoh nih, dengan permainan blok logik, anak diberikan kegiatan untuk membentuk kelompok bangun yang tipis atau yang berwarna merah, kemudian membentuk kelompok benda berbentuk segitiga atau tebal dan sebagainya seperti itu. Nah, dalam membentuk kelompok bangun yang tipis atau yang merah, itu timbul pengalaman terhadap konsep tipis dan merah, serta timbul penolakan terhadap bangun yang tipis atau tebal atau tidak merah, atau biru, hijau, kuning seperti itu. Lalu untuk tahap ketiga ada permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Nah, dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Nah, translasi ini tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. Contoh nih, kegiatan yang diberikan dengan permainan blok logik lagi. Anak dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal. Nah, anak diminta untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda-benda dalam kelompok tersebut, atau anggota kelompok itu ya. Lalu, tahap keempat, ada permainan representasi atau representation. Nah, representasi ini adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapinya itu, nah, representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan demikian, telah mengarah pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Lalu ada tahap yang kelima, permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Nah, ini simbolisasi ini termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal.
Lalu ada tahap yang terakhir atau tahap ke-6, yaitu formalisasi. Dalam tahap ini siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Sebagai contoh nih, siswa yang telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma, nah siswa itu harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema tersebut, seperti itu. Jadi itu ada 6 tahap dari teori belajar DNS. Ya, jadi yang selanjutnya yaitu ada prinsip belajar. Nah, menurut DNS, prinsip pembelajaran matematika yaitu ada 4. Yang pertama prinsip dinamik, prinsip konstruktivis, prinsip variabilitas matematik, dan juga prinsip variabilitas perseptual. Nah, prinsip dinamik. Proses pemahaman konsep berjalan dari pengalaman ke penetapan klasifikasi. Nah, jadi anak-anak itu mempelajari sesuatu melalui proses penjelasan dan eksperimen untuk membentuk atau menemukan suatu konsep matematika. Nah, di sini anak itu belajar melalui benda yang konkret. Nah, yang selanjutnya ada prinsip konstruktivis. Proses pembelajaran matematika haruslah melalui proses pengkonstruksian, yaitu sifat-sifat atau hal-hal yang ditemukan melalui sejumlah kegiatan yang terurut, kemudian disusun suatu hubungan untuk memperoleh suatu konsep matematika. Jadi di sini siswa itu membangun sendiri pengetahuannya melalui permainan-permainan yang dalam suatu pembelajaran. Nah, lalu prinsip variabilitas matematik. Suatu konsep matematika itu mengandung berbagai variabel yang bervariasi, sehingga pembelajaran terhadap suatu konsep haruslah memperhatikan variabel-variabel tersebut. Nah, biasanya guru itu mengajarkan persegi, kan bangun persegi itu kan kotak. Nah, ketika persegi itu diputar, nah itu kan bentuknya diaman. Nah, kadang siswa itu menganggap bahwa itu tuh bukan persegi tapi diaman gitu. Kemudian yang terakhir ada prinsip variabilitas perseptual. Nah, dalam pembelajaran suatu konsep matematika, agar konsep bisa dipahami dengan baik, maka harusnya diberikan berbagai contoh atau perspektif-perspektif yang berbeda mengenai konsep tersebut. Nah, dalam pembelajaran matematika itu, guru bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran untuk mengajarkan suatu konsep matematika kepada para siswa. Nah, lalu kelebihan dan kekurangan teori belajar DNS. Nah, kelebihannya, dengan menggunakan benda konkret, maka siswa dapat lebih memahami konsep dengan benar. Selain itu, melalui permainan juga nanti suasana belajar juga akan lebih hidup, menyenangkan dan juga tidak membosankan. Nah, karena pembelajaran melalui permainan, maka siswa itu akan lebih aktif dan juga gurunya hanya sebagai fasilitator. Lalu konsep yang lebih baik dipahami dapat lebih menakar dan dipahami karena siswa telah membuktikannya sendiri. Nah, dengan banyaknya contoh dengan melakukan permainan, siswa dapat menerapkan ke dalam situasi yang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, lalu kekurangan dari belajar DNS. Nah, tidak semua materi itu menggunakan dari belajar DNS karena dari DNS ini kan lebih mengarah ke permainan. Lalu tidak semua siswa juga memiliki kemampuan yang sama, dan juga bila pengajar tidak memiliki kemampuan mengarahkan konsep dalam permainan itu, maka siswa itu cenderung hanya bermain saja tanpa berusaha memahami konsep yang diajarkan. Lalu selanjutnya ada implementasi. Inti dari teori DNS adalah melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran matematika. Artinya, ketika proses belajar mengajar berlangsung, bukan guru yang lebih mendominasi, melainkan siswa itu sendiri. Tujuan dari mengajar adalah membelajarkan siswa. Membelajarkan siswa berarti meningkatkan kemampuan siswa untuk memproses, menemukan, dan menggunakan informasi bagi pengembangan dirinya dalam konteks lingkungannya. Sesuatu yang menyenangkan pasti akan selalu diingat. Begitu juga dengan matematika yang menyenangkan pasti akan mudah diingat dan dipahami. Lalu bagaimana seharusnya pembelajaran matematika jika mendasarkan diri pada teori DNS? Secara garis besar, teori DNS mengandung 3 makna, yaitu pembelajaran matematika yang dikemas dalam bentuk cerita, permainan, ataupun tarian.
Nah, pada cerita, matematika yang dihadirkan dalam bentuk cerita dapat membantu siswa untuk berpikir kreatif. Matematika dapat disajikan dalam bentuk cerita drama ataupun cerita lucu. Guru dapat bercerita tentang sebuah kisah menarik yang di dalamnya berisi konsep matematika. Jika perlu, diperagakan khususnya untuk memperjelas konsep matematikanya. Lalu yang kedua ada permainan. Memperkenalkan permainan jual beli di toko, menunjukkan anak-anak permainan membeli dan menjual benda, belajar menghitung, aritmatika, dan konsep uang. Permainan-permainan tersebut dapat dimanipulasi oleh guru sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada tarian. Tarian dapat digunakan sebagai pengantar untuk masuk dalam suatu materi matematika tertentu, misalnya lompat kotak. Tarian sederhana ini dapat digunakan sebagai pengantar dalam mempelajari persegi ataupun persegi panjang.